Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu selama kurang lebih setengah jam ke depan. Dan kita akan membahas tema yang seru pastinya di podcast yang tayang di beberapa platform ini. Jadi kamu bisa nontonin di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di @partai-perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube, dan juga website Partai Perindo. Semuanya di @partai-perindo. Untuk giveaway-nya masih kita bagiin dong. Ada total Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Caranya juga gampang, kamu tinggal tulis di kolom komentar ya quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini. Tapi syaratnya kamu harus follow dulu Instagram kita di @partai-perindo, oke? Dan untuk tema kita di sore hari ini tuh menarik sekali ya, terutama buat kamu yang into banget sama dunia acting, dunia teater, profesi impian Gen Z, konten kreator juga ya, populer dengan income yang spektakuler. Dan kita akan membahas dengan bintang tamu spesial kita kali ini, salah satu sahabat Laras juga. Dia ini adalah seorang aktor, director, konten kreator luar biasa, Rinaldi Zulkarnain. Yes, hai Ras, hai semuanya. Luar biasa. Halo. Aldi ini adalah temanku zaman di Abnon 2017. 2017. Berarti kita udah temenan sekitar 6 tahun. Loh, dari dulu juga gue udah temenan kok, sebelum itu enggak ya? Lo enggak nyadar ya? Dia ngefans sih. Pengagum rahasia. 2017 Aldi ini belum jadi apa-apa loh. Belum. Aldi ini hanya seorang finalis Abang None Kepulauan Seribu. Betul. Yang ambis banget. Banget. Kelihatan ya? Tapi benar ya, ini kita cerita tentang backgroundnya Aldi dulu ya. Yes. Jadi dulu itu Aldi itu yang sangat-sangat aktif banget ketika Abnon ya. Lo tuh yang selalu angkat tangan, lo selalu ngasih pendapat. Senior nanya dia pasti jawab, tapi jadi. Yes. Keren banget di. Intinya caper sih ya. Iya betul. Lu lembut banget, gue suka. Betul. Oh kan gue agak ini dulu dong. Iya, kan? betul. Jangan dong Betul. Kita harus agak jaim dulu dikit. Betul, gitu. oke. Iya loh, tapi beneran Aldi tuh dulu bener-bener yang kayak ambis banget. Apa semua orang tuh kesel sama dia. Gimana sih, bayangin aja kamu ada di satu kelas dan ada satu orang yang berisik banget, apa-apa ditanyain, apa-apa ini, apa-apa, tapi beneran jadi loh di sekarang ya. Dan lo nyampe ke Amerika loh. Yes. Pernah ngebayangin hal itu akan terjadi gak sih? Pernah sih, kalau orang ambis tuh bisa pernah ya? Enggak sih, ngebayangin doang. Tapi kalau beneran jadi realita tuh gua nggak pernah kebayang. Jadi gitu. konten kreator kebayang nggak dulu? Wah, apalagi ya? 2017 itu soalnya belum kayak sekarang kan? Belum. Di digitalnya tuh nggak kayak sekarang. Belum sama sekali. Kayak konten creator itu kan gue sebenarnya kecemplung gara-gara pandemi ya, Ras. Oh, itu dulu. Iya, karena kan gue kan ya gue anak teater gitu kan, yang dimana wait, tapi sorry, teater itu lu pas di Abnon atau sebelum di Abnon lu udah? Oh, gue udah di teater itu dari tahun 2012. Oh, oke. Udah, tapi memang pas pandemi kan gue nggak bisa pentas kan. Iya. Nah, pas nggak bisa pentas itu banyak banget kayak followers teman-teman gue di Instagram banyak bilang, lu main ini dong, main bikin ini boleh nyebut gak sih, kayak nyebut TikTok apa? Astagfirullahaladzim gitu, TikTok gitu loh. Boleh, Instagram, TikTok. Iya, misalnya gue TikTok gitu kan, bikin dong TikTok. Dulu kan gue masih kayak, aduh ngapain ya gue main TikTok, cringe ya. Kalau dulu gitu tuh ya. semua orang lihat TikTok, cringe. Sekarang semua orang punya akun TikTok. Benar. Dan sampai akhirnya pas gue ngeliat, oh ternyata banyak konten menarik. Terus akhirnya ya udah, gara-gara pandemi gue nggak bisa pentas, akhirnya gue bikin panggung gue sendiri di TikTok. Wih. Intinya kayak gitu. Oh, itu awalnya. Awalnya banget. Abis itu keterusan ya, karena pandemi kan gue nggak ada intinya gue nggak ada waktu buat explore diri juga sama sekali kan. Karena gue nggak bisa pentas, orangnya kan yang tadi lo bilang gue banci tampil banget nih. Tapi karena nggak ada, akhirnya gue bikin TikTok, gue bikin konten, ternyata banyak juga yang menikmati gitu sih. Dan akhirnya lo punya berbagai macam profesi sekarang ya. Lo sutradara juga. Lo yang ngedirect teater Abnon sekarang ya. Bukan cuma 1000, tapi memang Abnon keseluruhan. Lo ngedirect dan udah berapa kali pentas juga. Dan sorry gue nggak dateng karena gue syuting podcast. Oke. Gitu loh di. Gue netral ya di sini ya. Gue nggak bisa menyalahkan ya. Lo udah perform di mana aja sih tempatnya? Kalau perform gue kayaknya nyaris seluruh gedung teater di Jakarta udah gue datangi ya, kayak Ciputrapreneur, Geraha Bakti Budaya, GKJ, terus pokoknya Taman Ismail Marzuki udah juga semua. Jadi memang ya
ya itu namanya juga anak teater kan anak panggung ya. Iya. Jadi kita harus cobain panggung-panggung yang banyak juga. Keren. Iya, jadi udah banyak banget lah karya-karyanya dari Aldi ini ya. Director iya, aktor pun iya gitu ya. Terus konten kreator iya. Lu kalau disuruh milih, lu mau jadi apa? Aduh, satu aja. Pertanyaan menarik sih nih ya. Coba. Kalau gue pribadi sih sebenarnya dari dulu, kalau gue dulu masang di bio Instagram itu tuh your daily actor. Oke. Jadi sebenarnya gue bikin konten pun content creator, gue ngedirect juga, itu tujuannya tuh sebenarnya karena gue di sana sebagai aktor gitu. Jadi kalau disuruh milih ya gue pengen jadi aktor, tapi memang cita-cita gue sebenarnya menarik. Kenapa gue muji sendiri ya? Tapi memang, gue ngerasa dari dulu ya. Gue ngerasa gue punya cita-cita gue pengen jadi aktor terbaik multiplatform. Oke. Itu ada di digital, panggung, sama layar lebar. Itu cita-cita gue. Jadi gue bakal datengin semua platform itu dan gue berkarya di setiap platform itu supaya impian gue itu tercapai. Ini menarik nih. Gue jadi kepikiran sesuatu. Jadi dari dulu kan ada beberapa aktris atau aktor gitu ya, yang mereka itu cuman bisa kita lihat di layar lebar, ya kan? Ada beberapa aktor yang cuman kita lihat di layar sinetron, betul, kayak gitu-gitu. Itu tuh gimana sih? Maksudnya gue pengen tahu dari pandangan lo ya. Kan katanya ada artis yang dia tuh istilahnya, ya pokoknya nggak mau ke ranah sinetron gitu. Pokoknya nggak mau ke perfilman. Emang apa sih bedanya sama-sama acting kalau menurut gue? Sebenarnya kalau secara esensi sih ya sama ya. Secara esensi keaktoran atau seni peran itu sama, tapi memang karena platformnya beda, jadi yang banyak kita bedain itu adalah penyampaiannya, gitu. Misalnya kalau di teater sendiri, ini gue coba ngomongin teater sama film deh, gitu beda ya. Banget kan itu? Itu sebenarnya esensi apa ya, keaktorannya tuh masih sama, cuman memang pengaplikasiannya lah. Jadi kalau di film itu guys, karena ada bantuan kamera, bantuan apa namanya, efek-efek apalah, ya efek mic segala macam. Jadi gesturnya cukup kecil, micro expression, ya kan. Abis itu volume suara juga nggak usah bulet-bulet banget gitu. Sedangkan kalau di teater kan tujuan kita kan menyampaikan informasi ke penonton paling belakang. Jadi gesture harus gede, ekspresi gede juga, vokal juga harus bulet banget. Jadi sebenarnya pengaplikasiannya aja beda, tapi sebenarnya dari esensi keaktorannya itu masih sama, masih sama. Lo ngedalamin karakter, lo observasi dan lain-lain itu masih sama bang. Berarti itu point of view aja ya? Point of view aja. Aktor dan juga penonton gitu, kayak gue betul, gitu. Betul. Nah, tapi balik lagi nih ke konten kreator yang memang ternyata semenjak 2020 pandemi yang akhirnya semua orang sekarang profesinya jadi tiba-tiba jadi konten kreator, tapi berpenghasilannya luar biasa banget gitu ya. Dan ya nggak usah ditanya lah kalau lo ya, ini platform lo juga udah banyak dan mostly semuanya juga naik konten-konten lo di situ dan konsisten dengan kontennya Aldi gitu. Dan lo bisa cek sendiri ya teman-teman ya gitu. Dan apa nih maksudnya yang tips yang bisa lo kasih sama teman-teman millennials dan juga teman-teman Gen Z yang pengen memulai karirnya sebagai seorang konten kreator, karena ternyata banyak yang sudah mempunyai akun dan mereka mencoba untuk menjadi konten kreator tapi masalahnya nggak naik. Oke, ini gue sering banget dapat pertanyaan ini ya. Sebenarnya gue juga naik itu berawal dari ketidaksengajaan. Gara-gara dulu gue pernah bikin konten Joker Indonesia itu. Itu mah keren banget, bukan ketidaksengajaan. Mungkin teman-teman pernah pernah nonton satu video ya. Nih ya, coba deh. Coba cek di YouTube ya. Ya. Di YouTube coba cek Joker Indonesia. Itu videonya keren banget dari Aldi. Dia niat banget bikin. Itu lo bikin di mana? Di Plaza Senayan sama MRT. Plaza Senayan sama MRT. Ada nggak videonya? Duku atas. Ada nggak? Ada, harusnya di YouTube ya. Coba kita sambil lihat di YouTube. Yes. Ya, ini ke kontennya Aldi, dia jadi Joker Indonesia dan itu benar-benar naik banget kan dia. Iya, waktu itu sempat viral, gue juga kayak ini kenapa bisa viral? Ya karena lu keren banget, bikinnya bener-bener niat gitu loh. Nah ini Joker Indonesia paling atas dia loh. Paling atas dia. Jadi nah ini coba kita lihat nih. Volumenya mungkin boleh digedein. Jadi kangen nih. Yang waktu itu nonton Joker pasti relate banget ini nonton yang satu ini. Ini bener-bener kayak sinematik film loh. Betul. Kita nonton dulu kali ya 2 menit ya. Boleh. Yang ngedirect siapa Di? Jadi kebetulan waktu itu idenya tuh gue bareng sama Mage Jibril. Mage Jibril itu teman gue, dia videographer. Terus kita berdua awalnya gue yang iseng bikin trailer Joker yuk.
Gue bilang kayak gitu. Akhirnya ternyata dia niatin. Oh ya udah. Lu minta izin dulu gak sih ini di MRT? Enggak, karena public space boleh kita sebenarnya. Gitu ya? Waktu itu sih gue boleh ya. Oh gitu. Sekarang mungkin udah nggak tahu juga sih ya. Ini waktu itu gue beneran pakai kamera DSLR. Orang pada ngeliatin. Iya. Serem kan? Emang bener-bener joker banget kan? Ini tahun 2019 nih. 2019. Oh sebelum pandemi. Sebelum pandemi banget. Ya? November nih. Gue inget banget deh. Baru mau gue komplain, kok lu di publik ini nggak pakai masker sih? Sebelum pandemi. Belum, kita nggak tahu tuh masker. Dia ketawa sendiri loh di MRT. Ini orang pada ngeliatin. Pastilah. Rame soalnya. Lu berapa orang syutingnya nih? Berdua doang gue. Sama videografer gue. Oh ini belum zamannya Citaim Fashion. Ya, jadi gue udah duluan. Jadi gue udah duluan nih dibanding cewek ya. Gue udah mempopulerkan duluan sebenarnya. Oh ini di PI ya? PS ya? Di tangga. Jadi kangen jadi. Lu bikin lagi dong. Ya nanti tadi gue mau bikin ini apa namanya kemarin apa sih tuh yang baju putih-putih tuh Marvel, lupa deh. Putih-putih Marvel. Yang baju putih semua, yang series Marvel. Aduh gue nggak nonton lagi. Gue lupa lagi judulnya. Ya tahu yang di Disney Plus. Iya. Cuma nggak jadi gara-gara repot. Kaget gak sih orang-orang tiba-tiba lu ketawa di tengah-tengah mereka? Tadi itu kita mau bikinnya tuh cuma adegan tangga, terus tiba-tiba kayak gue kan orangnya kayak menularkan visi doang kan, terus tiba-tiba malah temen gue yang gregetan bikin lanjutannya. Oh ya udah ayo, selama lo mau, udah deh. Keren. Gitu. Nih bisa lihat semua karya-karyanya Aldi itu YouTube loh. Iya itu YouTube gue. Yes. Ada di situ bisa dilihat di Instagram, di TikTok semuanya lah gitu ya. Yes. Dan itu dia lakukan konsisten banget sih kalau gue lihat ya apa yang lo lakukan di sosial media gitu. Tapi kan lo sekarang udah fokus banget di konten kreator lah ya, konten kreator, teater dan segala macam. Kalau misalnya kan kalau kita ngomongin resesi 2023 apa segala macam, sekarang profesi menjadi konten kreator menjadi pilihan yang sangat tepat dulu sementara mungkin ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal pekerjaan menjadi karyawan juga ya memang keuntungannya juga bisa mendapatkan banyak gitu ya. Lo kalau disuruh pilih, lo mau pilih jadi seorang freelancer atau karyawan? Sebenarnya udah gue jawab dengan kehidupan gue sekarang sih, karena sebenarnya dulu gue juga, by the way gue lulusan sistem informasi kan. Dulu. Tuh kan. Jadi gue dulu lulusan sistem informasi, terus memang dulu ketika gue lulus gue dihadapkan dengan kegambangan apakah gue harus kantoran atau keaktoran. Oh sempat kepikiran di situ. Sempet banget gitu, tapi ternyata waktu itu pas lagi galau-galaunya tiba-tiba gue dapat itu tuh yang waktu itu dari Mas Hanung yang akhirnya gue ditawarin buat main film The Gift. Mulai dari situ akhirnya oke, I've made my own strong choice. Gue harus di dunia keaktoran yang dimana gue memang udah fokus teater kan udah lama. Cuman gue sadar teater Indonesia ini masih belum bisa ngasilin uang. Belum bisa jadi ngasilin, main job ya gitu. Akhirnya gue mengaplikasikan apa yang gue pelajari di teater itu buat berbagai macam platform. Salah satunya content creator ini juga kan konten gue kan monolog, joker, acting gitu kan. Itu kan gue ambil dari teater juga gitu, bukan serta-merta gue gimana, tapi ya gue selalu iri juga kok sama teman-teman karyawan yang selalu mendapatkan kepastian. Tapi kayak gue yakin setiap pekerjaan ada plus minusnya nggak sih gitu. Tergantung minusnya mana yang paling bisa kita toleran, itu aja. Benar-benar. Dan sejauh ini kan passion lo juga di sini gitu kan. Betul. Iya. Terus ini lo cerita dong yang waktu itu ke Amerika, itu apa teater atau apa tuh? Ada foto-fotonya nggak? Teater, aduh Instagram gue tapi dibawa-bawa banget. Iya. Jadi itu dari Apnon juga kan, Ras. Itu dari Apnon. Dari Apnon. Jadi nggak ngajak gue sih? waktu itu kan audisi ya dibuka ya. Ada audisinya. Jadi lu diajak sebenarnya tapi lu saja yang tidak ikut ya. Bukan nggak ikut, kan gue syuting podcast Perindo. Oh dari dulu ya. Ternyata ini lu dari tahun 2005 dari dulu ya. Sih, ini gue sampai lupa deh. Lu dari tahun 2005 ya berarti. Iya. Oh itu audisi dulu. Audisi. Gue pikir tuh lu diajak tiba-tiba gitu. Enggak. Audisi dari struggle is real, bro. Yes, banget. Dari 40 orang gue audisi keterima jadi 5 besar. 7, tapi yang berangkat 4 gara-gara visanya ketolak yang lain. Berarti dari 40 orang yang kepilih cuma 7? Iya. Gue pikir karena lo udah jago terus lo diajakin itu. Enggak, kan lo audisi ya? Audisi. Lo aja audisi apalagi gue. Ya bareng dong. Gue gak mungkin gitu. Waktu itu kalau
judgesnya itu ada Mpok Mot, Mas Reza Radian juga. Waduh. Terus gue juga deg-degan karena harus nyanyi acting nari kan. Kalau acting ya gue pede gitu pas acting. Tapi pas nyanyi nari gue udah bodo amat. Cuman mungkin salah satu kenapa gue kepilih karena gue juga bilang bahwa gue itu pengajar teater di Indonesia. Kan itu tujuannya jadi delegasi ke New York buat ngikutin short course Broadway ini kan biar bisa nularin juga kan. Bener. Jadi mungkin itu juga nggak pure my skill I think, tapi background gue juga yang ngebawa gue untuk oh ya udah nih orang kayak cocok untuk ditularin ilmunya dari sana dibalik. Dan benar gue sharing banyak ke sekolah-sekolah juga pas gue udah di Jakarta. 2 minggu ya di sana ya? 10 hari. 10 hari. 10 hari waktu itu. Isinya emang course aja, short course. Iya, sama langsung director Broadway-nya langsung di tempat latihan orang-orang latihan Broadway gitu loh. Wah itu gila sih. Ngelihat sebenarnya yang gue lihat di Indonesia sama di sana tuh sebenarnya nggak beda jauh ya. Malah gue lebih pede sama Indonesia karena Indonesia itu punya folklore yang banyak banget, budaya yang banyak banget. Yes, bener. Cuman memang pertama industri belum terbentuk dan yang kedua adalah self discipline di sana gila sih. Lu bayangin nggak kalau di Indonesia misalnya latihan pukul 8 malam. Kita datang pukul 8 hahaha mulai 8.15 lah. Di sana kita latihan pukul 8 gitu kan. Pas kita nyampe setengah 8 kan maksudnya mau leye-leye. Ternyata langsung mulai. Karena semua udah datang. Karena semua udah datang. Jadi emang disiplinnya keren sih. Kayak what are we waiting for? Iya, mulai latihan aja. Betul. Gitu ya. Tiba-tiba langsung piano baru datang, jeng. Orang mau ngobrol-ngobrol dulu ya, mau foto-foto dulu, mau update story dulu. Gak ada waktu. Gila sih. Ya tapi semoga sih dengan adanya pengalaman lo kayak gitu bisa menularkan ke teman-teman di Indonesia. Jadi disiplinnya juga bisa nular gitu kan. Nah, ini kita sebenarnya request dari teman-teman podcast sih. Pada pengen request lo acting katanya. Dengan konsep close up kamera ini, actingnya itu apa tadi gimana? Macam-macam ekspresi ya gitu. Boleh monolog aja gak sih? Gue bawa monolog gitu. Monolog boleh sih, boleh. Tapi sambil kayak ngasih tahu gitu kayak lo cara lo mendalami peran, tapi versi lo ya, cara lo mendalami peran tuh gimana? Bisa. Monolog, nih gue penasaran juga sih. Monolog yang karakternya beda-beda kan? Iya. Okay. Oh iya kan itu ada di konten lo juga kan? Iya. Di TikTok ada. I'll try. Silakan. Sekarang nih. Ya, kalau yang mana sih? Oh yang tengah ya. Ini teriak dikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gue cabut keluar dulu deh. Enggak deh. Oke. Tunggu ya. Gak apa-apa, dia emang acting dia itu. Itu salah satu acting juga? Iya itu acting gue. Acting lo? Kaget awalnya. Bukan, sulap. Terus ini gue kaget bener ya udah ya. Biarin aja dulu. Oke. Gak apa-apa. Ini udah mulai, ini acting. Ini boleh dibenerin gak mic-nya biar dia kedengeran monolognya? Ini kedengeran gak? Kedengeran tapi kecil. Sekarang? Coba. Hai. Coba. Agak dibenerin. Oh ini panitianya ini. Oh jadi kameranya ke aku. Konsep kita terlalu santai ya. Oke. Kita kasih waktu buat Aldi untuk monolog. Silakan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya tenang. Kalau saya kendaki, saya bisa menyuruh seluruh pasukan saya untuk mengepung tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Bisa. Tapi saya sama sekali tidak tergoda untuk melakukannya. Karena saya perwira, bukan preman. Tapi barangkali perwira yang memiliki bakat-bakat preman ya. Jadi please jangan sampai saya menyalurkan bakat preman saya. Oke udah. Sorry. Lu bener-bener berubah ya dia. Itu gimana sih, kayak lu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh lu apa gimana? Kebetulan ini jimat ya. Oh ternyata. Tapi lu bener-bener jadi another different person banget sih tadi. Ya
itu monolog favorit gue sih. Itu kayak gue udah mainin mungkin ratusan kali ya. Jadi gue hafal banget. Enggak sih, tadi udah rada-rada lupa dikit. Tadi improve ya berarti. Iya, intinya tuh ya gue suka banget karena waktu itu gue latihan buat karakter ini itu 6 bulan. Gue nggak dapat karakternya sampai 5 bulan dan akhirnya gue tidur. Pas bangun gue dapat warna suara, gue dapat tatapan segala macam, sampai director gue yang tadi 5 bulan gue bilang mana karakter lu, kok nggak ada, pas itu diem director gue pas lo nampilin itu. Ya karena kayaknya mungkin itu ya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Ketika lo bener-bener berjuang banget nyari karakter, ternyata dikasih di alam bawah sadar. Oh gitu. Itu gue juga aneh juga. Lo bayangin gue 5 bulan ngulik-ngulik karakter nggak ada yang enak. Tiba-tiba gue tidur stres tuh gue. Bener-bener ya kayak ujian nggak hafal-hafal gitu lah ya. Tiba-tiba pas udah dapet, gue langsung cobain latihan, beda banget. Teman-teman gue juga kayak, hah, lu nemu kapan nih gitu? Gak tahu, gue nemu aja. Akhirnya ya udah deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan karakter yang paling lo jadikan karakter favorit? Kalau buat ini nih, apa maksudnya aktor atau gimana? Ya, aktor sih gue sangat-sangat menyukai pertama Johnny Depp. Johnny Depp. Yang susah-susah ya? Ya, Tim Burton, gue suka banget film-film Tim Burton. Terus Mas Leonardo DiCaprio. Wah, yang dapat ini iya. Oscar. Dan yang terakhir Eddie Redmayne ada. Susah semua. Iya. Gitu. Tadi pernah ekspektasi gue kayak Tony Stark gitu, Chris Evans jadi Captain America. Ternyata enggak yang susah-susah ya. Oke. Sukses gitu ya di. Lu keren banget nih sekarang. Thank you. Setelah 13.000 tahun kita gak ketemu ya. Gue sedih sih. Sekarang akhirnya terima kasih. Ketemu. Lo udah makin keren banget. Terima kasih ya. Udah deh, abis ini semoga teman-teman Vision Plus ini bisa memberikan judul ya buat Aldi. Keren banget. Hubungi aja manajer. Malah jadi sombong. Enggak siapa tahu butuh peran-peran pembunuh atau apalah. Oh iya. Pengen banget ya, karena dari dulu dapetnya protagonis mulu gue. Iya kan? Gue dapet protagonis gara-gara kalau gue potong rambut mukanya kayak anak SMA. Emang sih. Iya, kayak makanya pas ini udahlah gue pengen jadi alter gue aja. Karena gue menikmati jadi antagonisan. Iya, semoga lah pokoknya gue tunggu lo di Oscar. Amin. Ya. Amin ya Allah. Oscar banget gak sih? Amin. Oscar banget. Thank you banget udah datang ke sini. Dan ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ngajakin kamu nih ya, putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya kamu tinggal visit aja website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa visit juga website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk download juga aplikasi Partai Perindo. Caranya kamu tinggal scan barcode yang ada di layar. Tinggal scan. Kalau udah, oke. Nanti Laras juga bakalan mengumumkan pengumumannya untuk kamu yang mendapatkan giveaway di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya di @partaiperindo. Thank you banget sekali lagi buat mampir. Thank you juga Ras. Thank you juga tim semuanya. Pokoknya lo sukses deh, udah deh. Amin deh. Amin deh lo juga ya. Semoga sekarang aja lo udah sukses banget. Thank you. Dan semoga banyak menginspirasi teman-teman yang sedang menyaksikan sore hari ini ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Taida pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.